Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Amelia Febrina, Nurul Huda, dan Hafina. Judul dari materi kami yaitu bahan yang menyebabkan iritasi. Di sini saya akan menyebutkan definisi bahan yang menyebabkan iritasi. Iritasi adalah respon lokal pada kulit karena adanya suatu reaksi kulit setelah terpapar zat kimia, sehingga menyebabkan inflamasi atau luka. Eritema dan udema adalah jenis iritasi. Eritema merupakan peradangan kulit yang dapat berupa warna kemerahan karena adanya respon dilatasi pada kapiler yang disebabkan oleh racun kimia atau sunburn. Udema merupakan akumulasi berlebihan dari cairan serosa atau air dalam sel, jaringan atau rongga serosa. Beberapa zat kimia yang mampu menyebabkan iritasi misalnya alkali kuat, asam kuat, pelarut, dan deterjen. Kemudian di sini saya akan menyebutkan contoh-contoh bahan kimia yang dapat menyebabkan iritasi. Yang pertama itu ada alkohol. Alkohol merupakan salah satu jenis bahan kimia yang dapat menyebabkan infeksi pada kulit dan terasa terbakar. Selain itu, paparan alkohol dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan dan saluran pusat dan saraf pusat. Yang kedua ada klorin, yaitu zat kimia yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan dapat menyebabkan luka bakar. Jika bereaksi dengan asam klorin dapat menimbulkan gas beracun yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Yang ketiga ada iodin, yaitu kadar konsentrasi yang ada pada iodin akan menyebabkan iritasi pada kulit. Kemudian ada aldehida, yaitu akan menyebabkan keracunan serta iritasi pada manusia. Kemudian ada oksidator, merupakan larutan peroksida yang memiliki sifat reaktif dan akan menyebabkan luka bakar pada kulit dan juga mata. Lalu ada fenol, yaitu dapat menyebabkan iritasi pada mata dan kulit jika digunakan secara berlebihan dan juga membahayakan manusia jika terhirup, terpapar pada kulit yang hingga tertelan. Kemudian ada etilna oksida, merupakan zat kimia yang bersifat mudah terbakar dan eksplosif. Kemudian ada etilena oksida, dapat meracuni saluran pernapasan jika terhirup oleh manusia. Yang terakhir ada merkuri, merupakan salah satu zat kimia yang dapat merusak kulit secara berkala. Pembahasan yang berikutnya yaitu cara menyimpan. Yang pertama, alkohol. Simpan di wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik. Jauhkan dari panas dan sumber api serta lindungi dari cahaya. Yang kedua yaitu klorin. Senyawa ini biasanya disimpan dalam bentuk hidratnya pada bentuk beku. Yang ketiga iodin. Disimpan dalam kemasan plastik daripada di dalam botol gelas, dan yang disimpan pada suhu 37 derajat Celcius dan kelembapan relatif di bawah 76%. Yang keempat ada aldehida, disimpan sebagai larutan 37% atau formalin, polimer atau formaldehida atau trimer atau trioksan, berbentuk gas dan mudah berpolimerasi. Yang kelima ada oksidator, digunakan wadah sekunder untuk menyimpan asam itu dan menggunakan botol bawaannya ketika dipindahkan keluar lab, serta simpanlah botol asam pada tempat dingin dan kering, menjauhkan dari sumber panas atau tidak terkena langsung pada sinar matahari. Yang keenam ada fenol, disimpan di tempat yang kering dan jauhkan zat fenol dari panas atau sinar matahari secara langsung. Yang ketujuh ada etina oksida. Bahan ini juga disimpan jauh dari tempat yang panas, percikan api dan nyala api. Disimpan pada tempat yang bersih, berventilasi dingin dan kering. Yang terakhir ada merkuri, disimpan dalam kemasan plastik di wadah yang telah diberi plastik limbah atau kemasan dengan standar tertentu seperti anti bocor. Pembahasan yang selanjutnya yaitu resiko jika terpapar zat tersebut. Yang pertama, alkohol merupakan salah satu jenis bahan kimia yang dapat menyebabkan infeksi pada kulit dan terasa terbakar. Selain itu, paparan alkohol dapat menyebabkan
iritasi pada saluran pernapasan dan saraf pusat. Yang kedua ada klorin, zat kimia yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan dapat menyebabkan luka bakar. Jika bereaksi dengan asam klorin, dapat menimbulkan gas beracun yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Yang ketiga ada iodin. Kadar konsentrasi yang ada pada iodin akan menyebabkan iritasi pada kulit. Yang keempat ada aldehida, akan menyebabkan keracunan serta iritasi pada manusia. Yang kelima oksidator, merupakan larutan peroksida yang memiliki sifat reaktif dan akan menyebabkan luka bakar pada kulit dan juga mata. Yang keenam ada fenol, dapat menyebabkan iritasi pada mata dan kulit jika digunakan secara berlebihan dan juga membahayakan manusia jika terpapar pada kulit hingga tertelan. Yang ketujuh ada etina oksida, merupakan zat kimia yang bersifat mudah terbakar dan eksplosif. Etina oksida dapat meracuni saluran pernapasan jika terhirup oleh manusia. Dan yang terakhir, merkuri, merupakan salah satu zat kimia yang dapat merusak kulit secara berkala. Pembahasan yang selanjutnya, saya akan membahas tentang solusi menggunakan bahan dengan aman. Yang pertama, alkohol. Hindari alkohol dengan kadar yang tinggi dengan kulit secara langsung, karena dapat memberikan efek buruk untuk kulit. Apalagi pemilik kulit sensitif bisa munculkan iritasi dan kemerahan. Yang kedua, klorin. Jauhkan zat ini dari mata ataupun mulut. Jika zat yang satu ini masuk ke mata, segera bilas dengan air mengalir hingga tak terasa lagi perih. Lepaskan lensa kontak terlebih dahulu jika Anda sedang menggunakannya. Saat klorin tertelan, jangan minum cairan apapun atau berusaha memaksa klorin keluar dengan muntah. Selanjutnya, iodin. Jangan menggunakan iodin jika Anda alergi terhadap obat ini. Beritahu dokter jika Anda memiliki alergi terhadap iodium. Hati-hati dalam menggunakan povidion iodin pada anak-anak, ibu hamil, dan menyusui, terutama jika digunakan di luka bakar yang besar, mulut, ataupun hidung. Yang selanjutnya ada aldehida. Jauhkan zat ini dari hidung karena memiliki bau yang sangat kuat. Penggunaan aldehida dikenal sebagai formalin yang digunakan untuk pengawetan mayat. Formalida juga dimanfaatkan sebagai bahan baku industri plastik, melamin, dan bakelit. Etanol merupakan bahan baku untuk industri. Bahan yang selanjutnya ada oksidator. Bahan ini harus dijauhkan dari bahan bakar, bahan yang mudah terbakar, dan bahan yang memiliki titik api rendah. Alat-alat pemadam kebakaran biasanya kurang efektif dalam memadamkan kebakaran pada bahan ini, baik penutupan ataupun pengasapan. Hal ini dikarenakan bahan oksidator menyediakan oksigen sendiri. Bahan yang selanjutnya ada fenol. Jika terkena fenol pada kulit, tetapi hanya sekali dan tidak berat, biasanya tidak menyebabkan suatu hal yang serius di kemudian hari. Oleh karena itu, disarankan agar Anda memeriksa diri secara langsung terlebih dahulu ke dokter spesialis bedah sehingga dokter dapat memeriksa keadaan Anda lebih lanjut dan memberikan terapi yang tepat untuk Anda. Bahan selanjutnya, etilena oksida. Ini sangat mudah terbakar dan sangat eksplosif sehingga digunakan sebagai komponen utama senjata termobarik. Oleh karena itu, umumnya ditangani dan dikirim sebagai cairan pendingin untuk mengendalikan sifat berbahayanya. Dan yang terakhir ada merkuri. Jauhkan merkuri dari hidung karena mudah terhirup. Sebagian besar keracunan muncul akibat terhirup. Paparan tinggi dapat merusak saluran pencernaan, sistem saraf, dan ginjal. Produsen ilegal biasanya menggunakan logam ini sebagai pemutih wajah. Baiklah, mungkin itu saja video penjelasan dari kelompok kami. Thank you for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.